Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Lisa Mariana mendatangi Barreskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan tes DNA atas tindak lanjut laporan yang dilayangkan RK terhadap Lisa Mariana. RK melaporkan dugaan pencemaran nama baik, dugaan penyebaran berita bohong yang dilakukan Lisa Mariana karena mengaku mempunyai anak dari hubungannya bersama mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Akankah tes DNA dapat membuktikan siapa yang berbohong dalam kasus dugaan pencemaran nama baik tersebut? Pemeriksaan tes genetik DNA yang dilakukan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana merupakan tindak lanjut atas laporan yang dilayangkan mantan Gubernur Jawa Barat itu terhadap selebgram dan model majalah dewasa Lisa Mariana dalam kasus dugaan pencemaran nama baik, dugaan penyebaran informasi bohong. Lisa sempat mengaku bahwa dirinya memiliki anak dari hasil hubungan gelapnya dengan RK. Pengambilan sampel DNA oleh Pusdokes Polri dilakukan kepada 3 pihak, yakni Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan seorang anak perempuan berinisial CA. Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku permohonan tes DNA dilayangkan pihaknya dan berharap hasilnya akan menjadi jawaban dari isu yang bergulir di masyarakat. Ridwan Kamil dan Lisa Mariana diketahui tidak bertemu saat pengambilan sampel DNA dilakukan. Hasil pengambilan sampel genetik DNA kini telah dibawa ke laboratorium Pusdokes untuk diuji. Hasil pemeriksaannya akan keluar dalam 5 hingga 10 hari ke depan. Kasus antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana mencuat dan menghebohkan publik. Lisa mengaku memiliki seorang anak perempuan dari hubungan gelap yang dijalinnya dengan RK. Sementara RK membantah klaim sepihak tersebut. Tes DNA ini bertujuan untuk membuktikan secara ilmiah hubungan kekerabatan antara RK, Lisa Mariana, dan anak tersebut. Lantas, siapa yang berbohong akan dapat dibuktikan dengan tes DNA. Tim TV One mengabarkan. Pemeriksaan tes genetik DNA yang dilakukan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana merupakan tindak lanjut atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan RK kepada Lisa. Akankah hasil tes DNA dapat mengungkap siapa berbohong dalam kasus ini? Untuk membahasnya pemirsa, kita sudah bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia, Hanifah Hasna. Selamat sore Mbak Hanifah. Selamat sore, Terima Mbak kasih Nadia. sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Mbak Hanifah, dari kasus ini, kalau dilihat dari perspektif kriminologi, apakah lazim kasus yang tuduhannya adalah pencemaran nama baik ini membutuhkan hasil tes DNA? Kalau ini sudah masuk ke proses hukum, berarti memang tes DNA itu menjadi salah satu alat bukti gitu ya. Jadi ini adalah alat pembuktian yang dipersyaratkan oleh pihak hukum gitu ya. Karena kan kalau kita melihat tes DNA itu adalah sesuatu untuk membuktikan dari tuduhan-tuduhan atau klaim tadi itu. Nah, sementara klaim ini bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Nah, hasil dari pembuktian secara ilmiah ini yang bisa mengcounter klaim-klaim dari orang lain yang menuduh bahwa ini adalah anak gitu ya, anak dari hasil hubungan gelap. Karena yang kita lihat yang pertama yang dilakukan adalah ada tuduhan bahwa ini adalah sebuah kehamilan, berarti ada anak yang dihasilkan gitu. Ini kan sesuatu yang mengandung membutuhkan verifikasi tertentu. Nah, verifikasinya menjadi semakin mudah karena kita punya teknologi dengan menggunakan DNA. Artinya dalam hal ini di dalam kriminologi forensik, tes DNA itu sangat-sangat diperlukan untuk mengatasi atau menghadapi klaim-klaim orang lain yang menuduh bahwa ini sebuah hubungan gelap gitu ya. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bahwa ketika ada seseorang menghembuskan gitu ya, memberikan klaim tertentu itu kan terjadi kegaduhan gitu. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi ini memang cara-cara ilmiah memang harus dilakukan dalam proses hukum. Oke, artinya fungsi dari tes DNA ini adalah sebagai barang bukti, bukan sarana untuk membersihkan nama baik dari pelapor ini. Oh, kalau sudah masuk ke ranah hukum, ini menjadi alat hukum gitu ya. Karena kan ini menjadi sebuah proses gitu. Kan alat hukum itu kan macam-macam ya. Kan kita perlu saksi, ada bukti gitu ya. Buktinya seperti apa, alat-alat hukumnya seperti apa. Bahkan termasuk CCTV menjadi alat hukum gitu.
Jadi ini adalah alat hukum ilmiah yang memang diterima secara internasional gitu. Tapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa penunjukan terhadap laboratorium forensik yang akan mengecek ini itu adalah harus yang sudah terverifikasi gitu ya. Karena kalau tidak terverifikasi berarti ada kemungkinan atau kecurigaan pihak lain yang tentunya punya kepentingan tertentu terhadap hasil yang dianggap tidak Bagaimana benar, ini kita gitu. bisa melihat potensi kesalahan ataupun ketidakakuratan dalam hasil tes DNA itu, Mbak Oke, Hanifah? sebetulnya ini kan ada teknis ya. Kalau teknis sebetulnya ya ketika dilakukan di laboratorium forensik yang sudah tersertifikasi, berarti kan secara internasional sudah diterima, sudah mencukupi semua yang dipersyaratkan. Tetapi ada kondisi-kondisi yang membuat hasilnya tidak akurat. Biasanya masalah teknis yang pertama, tertukar sampelnya. Oke. Yang kedua, karena pelabelan yang salah, gitu ya. Atau yang ketiga, terkontaminasi. Masalah teknis ya. Nah, masalah teknis gitu ya. Jadi kalau sudah seperti ini, berarti harus dilakukan tes DNA dengan menggunakan 2 laboratorium, Oke. gitu. Jadi yang bisa dengan silang atau 2 penguji, gitu. Kemudian bisa dilakukan lagi ketika masih tidak merasa tidak valid. Biasanya di proses hukum itu dibebaskan untuk salah satu yang merasa tidak nyaman itu melakukan verifikasi ulang di tempat independen gitu. Nah seperti itu, tapi ini kan semuanya hanya untuk menyampaikan bahwa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang benar gitu ya, bukan hanya sebagai ucapan kosong karena klaim-klaim yang tidak bisa dibuktikan. Oke, tapi Mbak Hanifah kita kan masih menunggu ya hasil dari tes DNA ini. Untuk hasil dari tes DNA ini dilihat dari perspektif kriminologi, apakah hasil tersebut bisa dibuka kepada publik ataukah hanya disimpan untuk penyidik saja? Jadi begini, karena ini alat hukum, secara kriminologi hukum berarti ini kan alat-alat yang diperlukan dalam proses hukum. Itu biasanya statusnya adalah rahasia. Oke, jadi gitu. dalam berkas perkara Nah, dalam itu berkas saja. perkara itu rahasia dan bisa dibuka ketika terjadi persidangan. Oke. Tapi ketika si pemilik ini adalah public figure yang dalam kesempatan itu mereka sudah bersepakat untuk menyampaikan ke publik, silahkan saja, tapi secara hukum ini adalah alat hukum atau alat bukti yang rahasia statusnya bisa dibuka di pengadilan. Mbak Hanifah, bagaimana hasil akhirnya kalau ternyata hasil dari tes DNA ini mendukung apa yang disangkakan pelapor kepada terlapor ini? Oke, pelapornya siapa dulu? RK. Oke, pelapornya RK, berarti melaporkan ada seseorang melakukan pencemaran nama baik. Ketika 99,99 negatif, berarti sah ada pencemaran nama baik. Oke. Kalau 99,99% positif, berarti sah itu adalah anak biologis. Sebetulnya yang menjadi masalah lagi adalah ketika ini memang anak biologis, apakah pihak penggugat ini atau yang dirugikan ini tetap harus melakukan kesepakatan hukum atau kewajiban-kewajiban seperti kepada anak sendiri. Iya. Gitu. Nah, kalau kita melihat secara moral, ya kan? Secara moral dilihat kita dari secara agama apapun ya, ketika kita punya anak berarti kita harus menafkahi. Bagaimana dengan hukum kita gitu? Kan hukum kita ketika anak ini hasil hubungan gelap, berarti anak ini hanya bisa terverifikasi dengan keluarga ibu dan keluarga orang tua ibu, pokoknya dari garis ibu. Tapi sekarang ada keputusan MK yang menyatakan bahwa ketika anak itu walaupun dari hubungan gelap, tapi secara biologis dan secara ilmiah bisa dibuktikan, orang tuanya harus bisa membiayai. Begitu. Jadi ini pentingnya kenapa harus tes DNA. Oke, kalau toh nantinya hasil DNA itu menyatakan bahwa tuduhan yang disangkakan oleh RK kepada Lisa Mariana ini salah, apa dampaknya terhadap Lisa Mariana ini? Berarti dia sah, dia melakukan pencemaran nama baik. Nah, kalau sudah pencemaran nama baik terus dipublikasikan, berarti ini kan bukan lagi membersihkan nama, tapi ini pembuktian bahwa dia tidak melakukan. Terlepas dari apakah sebelumnya dia melakukan atau tidak. Kalau melakukan atau tidak, berarti kan zina. Nah, kalau proses zina ini berarti yang harus berkeberatan adalah istri
pelapor gitu. Apakah melaporkan atau tidak? Kalau tidak berarti tidak ada masalah Artinya gitu. Bisa Ini saja membuka iya betul kasus baru sekali. juga. Jadi ini hanya menjadi peristiwa moral saja. Nah, ketika ini memang sudah tidak terbukti tapi dia menunjukkan bahwa pada suatu ketika dia pernah melakukan hal ini, yang rugi sebetulnya adalah antara mereka berdua, dan diantaranya adalah yang menjadi public figure karena namanya buruk dan tidak dipercaya oleh masyarakat. Oke, dan memang kasus ini kan juga viral di mana-mana. Iya, betul sekali. Dilihat dari dinamika sosialnya, dampaknya nanti seperti apa? Nih yang pertama nih, dampak sosialnya terhadap si bapak gitu ya, si bapak tadi yang pelapor. Karena sebelum beliau melapor sudah menjadi konsumsi publik dengan namanya juga tercemar, artinya dari sini kan untuk melakukan apa ya, gerakan-gerakan baru atau untuk profesi-profesi baru atau untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan publik itu menjadi sulit karena kepercayaan masyarakat sudah menurun gitu. Yang kedua adalah korban kedua adalah anaknya gitu. Karena kalau ibunya mungkin tidak menjadi korban karena dia yang melakukan ya, dia yang melapor, dia yang terlapor dan dia yang sebelumnya menyampaikan ini kepada masyarakat. Tapi bagaimana dengan anak si ibu ini gitu ya? Karena anak ibu ini pasti statusnya dia adalah menjadi victim gitu. Nah ini kan jejak digitalnya tidak bisa dihapus bahwa dia adalah anak hasil hubungan gelap gitu ya, dan tidak diakui dan ternyata salah pula gitu kalau memang ini salah. Tapi walaupun demikian kita kembali lagi ke proses DNA tadi lah, proses ini harus tetap dilakukan bukan hanya untuk membersihkan nama baik, tapi inilah proses hukum yang memang prosedurnya harus dilakukan dan itu perintah dari kepolisian. Oke, dan Mbak Hanifa memang kasus ini bukan hanya berkaitan dalam ranah hukum saja, tetapi juga tentang moral. Ini gimana, Iya, betul Mbak Hanifa? sekali. Nah, ini yang membuat sedih ya, gitu ya. Karena kenapa orang-orang yang kita anggap sebagai public figure, pemimpin gitu ya, melakukan hal ini, itu kan sesuatu yang baik, sesuatu keburukan dibungkus dengan kebaikan gitu ya. Ini yang membuat masyarakat menjadi sekarang berkurang kepercayaan terhadap public figure atau tokoh-tokoh masyarakat gitu. Nah, tapi ini pula kan tidak bisa dideteksi ya. Bagaimana kita mendeteksinya? Karena pada saat mereka menduduki posisi-posisi tertentu pasti sudah ada tes psikologisnya juga ada. Tapi terkait moral kan kita kembalikan kepada masing-masing personal gitu ya, setiap individu itu dalam perjalanannya seperti apa. Bahkan pada saat tes awalnya dia baik, di tengah jalan dia melakukan hal-hal tertentu, baik itu karena dia mempunyai sifat itu sebelumnya maupun dia terpengaruh atau ada perubahan-perubahan kan kita tidak paham. Jadi emang sebaiknya kalau sudah sampai ranah ke hukum, ya ini akan menjadi proses hukum yang harus diikuti. Dan kembali lagi, tes DNA itu bukan untuk membersihkan nama baik, walaupun itu ujungnya juga seperti itu. Kita tapi ini akan proses melihat hukum. ya apakah hasil tes DNA ini akan mengungkap kepada publik siapa yang berbohong dalam kasus ini. Baik, terima kasih Mbak Hanifa, kriminolog Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Mbak.